Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membagikan aksi nyata yang telah saya pelajari pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Ya, sebelum mulai kegiatan ini, saya akan memberikan pantun terlebih dahulu ya. Anak bayi belum bergigi, baru belajar duduk berdiri. Sebelum kita saling berbagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Silakan dulu. Jadi perkenalkan, mungkin teman-teman sudah kenal saya Suci Kristiadianti dari SDN 41 Sungai Raya, yang saat ini mengikuti program guru penggerak angkatan 10. Ya, dalam program ini sampai di titik ini saya sudah memasuki tahap modul 2.1. Ya, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran hari ini ada kesepakatan kelas yang kita akan lalui nanti, yaitu pertama hadir tepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir tepat waktu. Selanjutnya harap menjaga ketenangan kelas. Jadi apabila ada bunyi suara handphone bisa silent terlebih dahulu, atau apabila akan mengangkat telepon bisa izin terlebih dahulu. Kemudian bisa mengangkat tangan ketika akan izin atau menjawab pertanyaan dari saya. Kemudian saya harapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif dalam materi hari ini. Nah, kemudian tujuan aksi nyata hari ini, saya berharap bahwa Bapak Ibu dapat memahami inti dari budaya positif. Oke, hari ini yang akan kita pelajari mungkin sedikit banyak. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum mulai pembelajaran ini, saya mau menanya Bapak Ibu, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Ayo Bapak Ibu, setuju atau tidak nih hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kemudian pemberian hukuman pada anak dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau anak berbuat salah, kita berikan hukuman, harus membaca buku atau ayo bersihkan sampah yang ada di depan. Efektif atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak. Jadi kalau kita menghukum anak dengan membaca buku kemudian mengut sampah, tidak setuju. Tidak sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi misalkan anak yang ranking 1 akan dikasih buku tulis atau pensil atau semacamnya. Kemudian anak yang mungkin tidak dapat ranking, tidak dapat penghargaan, setuju atau tidak? Memberi penghargaan. Ayo tepuk tangan dulu untuk si A yang sudah dapat nilai 100 hari ini. Setuju seperti itu jadi ya. Ya. Sebelum kita mulai, boleh Bapak Ibu berpikir dengan apa yang tadi sudah Bapak Ibu pikirkan. Kemudian, nah sekarang nih kita masuk materi pembelajaran dengan paradigma baru.
Ya, pembelajaran dengan paradigma baru yang saat ini kita lakukan ya kan, tentang kurikulum merdeka ya kan. Kalau dulu ada KTSP, K13 dan sekarang kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu terdapat pembelajaran yang menganut profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya terdapat 6 elemen yang harus kita lakukan terhadap peserta didik kita. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saat ini Bapak Ibu diharapkan mengajar peserta didiknya dengan menggunakan elemen-elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya perubahan paradigma. Coba saya minta Bu Dian dan Bu Sela untuk misalkan Bu Dian yang menjadi si A dan Bu Sela menjadi si B. Ya, misalkan Bu Dian di dalam kepalan tangannya itu ada sesuatu yang berharga, boleh dipraktikkan dengan teman sebelahnya. Ya Bu Dian, ya misalkan di kepala Bu Dian itu ada sesuatu yang berharga sekali. Misalkan apa Bu Dian yang sangat berharga? Ya cincin. Misalkan cincin yang ada di dalam kepala tangan Bu Dian. Sekarang Bu Sela berusaha membuka kepala tangan Bu Dian. Berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Bisa dikritik mungkin, atau dikasih rayuan, kasih iming-iming, gimana? Ya kemudian tidak mau. Sela akan berusaha sekuat tenaga. Nah, bisa juga mengancam. Sudah. Gimana kemudian mau tidak membuka kepala tangan tersebut? Tidak. Kenapa tidak? Ya, karena sangat berharga yang ada di dalam kepala tangan kita. Jadi apapun yang orang lain iming-iming ke kita tidak akan membukanya. Ya, selanjutnya ini yang akan kita pelajari hari ini mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi yang saat ini kita lakukan ialah guru mengontrol murid. Jadi yang selama ini kita rasakan bahwa seorang guru bisa mengontrol semua muridnya. Jadi apapun yang kita inginkan, anak murid itu harus menurut sama kita, ya kan? Kalau dia tidak bisa kita kontrol, kita yang mungkin bisa emosi melihat reaksi kita. Lalu selanjutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi. Jadi kalau misalkan apapun yang kita berikan ke anak didik kita, bahwa misalkan kita sudah kasih penghargaan ke anak didik kita bahwa mereka senang, lalu dia nurut ke kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi selama ini kita berpikir bahwa jika kita mengkritik siswa dan membuat rasa bersalah siswa, itu siswa akan berubah. Misalkan contoh, kamu nih bajunya tidak dimasukin, harusnya kan disiplin, seperti itu. Kita kritik semuanya. Itu kita berpikir bahwa anak murid itu akan berubah dengan omongan kita sekali. Padahal mereka melakukan hal tersebut, rapi tersebut karena ingin dilihat kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi ilusi kalau kita sebagai guru itu dapat memaksa
memaksakan kehendak apa yang kita inginkan kepada peserta didik kita. Jadi sebenarnya agak kasihan juga kalau semua peserta didik itu harus ikuti apa yang kita inginkan. Kalau berbeda dengan apa yang kita inginkan, itu sudah salah menurut kita. Jadi kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita mungkin di sini belajar untuk mengubah cara kita bagaimana untuk mendidik anak-anak kita dengan menggunakan kata-kata yang lebih halus atau yang lebih membuat anak-anak tersebut merasakan kalau ia itu dihargai dan disayangi. Contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang pertama. Lalu selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal mungkin bagi anak didik kita itu apapun yang dilakukannya itu ada tujuannya. Semuanya ada tujuannya, semua perilaku memiliki tujuan. Cuma mungkin mereka belum menggunakan arah yang tepat. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal yang terjadi kita tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat ujung gagal, padahal yang bisa dilakukan kita hanya dapat berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah, jadi sebaiknya untuk menang kalah itu kita bisa ubah menjadi bahwa semuanya akan menang, tidak ada yang kalah. Ya, kita sekarang masuk ke disiplin positif. Menurut Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti kata belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu murid atau mengikut. Disiplin dalam pendidikan kita merujuk pada aturan dan tindakan yang bertujuan untuk mengontrol perilaku siswa. Ya, jadi kita kan sangat inginkan kalau anak-anak didik kita itu memiliki karakter yang disiplin. Jadi kita enak ngaturnya sebenarnya. Tapi kan harus ada nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Ini berikut ada nilai-nilai kebajikan. Menurut profil belajar Pancasila terdapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kalau nilai kebajikan yang umum yaitu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan percaya diri. Jadi kita harapkan semua anak didik kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ya, kemudian ada mengenai teori kontrol penghargaan, hukuman dan konsekuensi. Ya, ini mengenai teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Jadi kalau motivasi eksternal yaitu menghindari tidak nyamanan atau hukuman mendorong individu itu untuk menghindari perilaku-perilaku yang negatif dari luar. Kalau yang internal untuk melakukan tindakan karena ingin menjadi diri yang mereka banggakan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi kalau motivasi di luar itu ada dorongan dari luar yang agar mereka dapat berubah. Kalau internal
mereka itu istilahnya sadar sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, ada pasti tidak asing kan Bapak Ibu dengan foto di depan. Foto siapa? Nah, Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi kita mungkin lebih sangat berharap kalau anak-anak didik kita tuh memiliki inisiatif sendiri untuk dapat memiliki motivasinya belajar, tidak perlu dorongan dari kita. Akan tetapi di sini peran kita sebagai guru memang tugasnya untuk menuntut anak-anak didik kita agar mereka mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan kelak di masyarakat. Ini ada beberapa hukuman oleh penghargaan. Ya, kita masuk ke dalam hukuman oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu agar yang minta atau membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Dulu mungkin awal-awal itu pada saat Pak Udin ada ikut guru penggerak, terus saya agak mana ya Pak Udin ada bilang kalau tidak perlu ada ranking atau memberi penghargaan. Itu mungkin karena saya belum belajar, jadi saya mikirnya harusnya ada ranking gitu kan biar anak-anak semangat. Tapi setelah saya mengikuti program ini, saya sepertinya sudah sepihak dan sepemikiran dengan Pak Udin. Ya karena di sini ada dampak-dampak penghargaan yang mungkin saat itu saya tidak berpikir seperti itu. Tapi setelah ini saya sudah sedikit mengetahui. Ini ada beberapa dampak dari memberi penghargaan. Mungkin kalau penghargaannya itu dilakukan dengan tepat akanlah baik, tapi kalau tidak tepat akan memberikan dampak. Yaitu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu memberikan efek memang. Kalau misalkan yang mendapat penghargaannya itu baik, dia akan pasti mengingat sampai kapan, sampai mereka tua dia akan ingat, oh bahwa dari kelas 1 SD sampai SMA ini saya dapat penghargaan juara 1. Itu bagi anak yang mungkin memang pintar. Tapi anak yang tidak pernah mendapat penghargaan dari SD sampai SMA, itu akan diingatnya sampai mereka tua. Mungkin dari SD saya tidak pernah dapat penghargaan, padahal saya bisa, cuman mungkin dia kurang di apa, salah di gurunya atau mungkin salah memberi penghargaan, itu akan diingatnya sampai jangka panjang. Lalu di sini ada penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ialah bahwa di sini kalau dihukum itu berarti mereka itu tidak merasakan bahwa yang tidak dapat penghargaan itu merasakan bahwa dia itu kecil dan lemah. Jadi dia mungkin malas untuk lebih bersemangat palingan pun nanti yang juara 1 dia lagi. Jadi dia tidak bersemangat untuk belajar. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Ya biasanya mungkin ada yang salah dalam memberi penghargaan. Mungkin yang juara 1, juara 2, juara 3 itu mungkin karena setiap orang itu kan memiliki karakter dan potensinya masing-masing. Karena mungkin di rapor itu biasanya memang yang dilihat dari nilai akademik itu biasanya yang dapat peringkat 1. Tapi mungkin bagi siswa yang memiliki seni atau potensi yang berbeda yang lain itu tidak bisa dikategorikan untuk mendapat peringkat.
Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan ini misalkan yang si A dan si B itu dia sudah berteman lama, tapi gara-gara mungkin dia habis bagi rapor, yang si A ranking 1, yang si B ranking 5, dia yang tadinya baik untuk di semester kedepannya dia malah bermusuhan atau saling menjatuhkan karena dia berteman hanya karena melihat juaranya itu. Nah, kemudian ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi ada beberapa apresiasi yang perlu kita berikan kepada anak, yaitu yang pertama bisa secara khusus, kemudian secara pribadi, kemudian semua murid itu bisa kita beri penghargaan. Mungkin sekarang itu bisa kita berikan sertifikat atau penghargaan ketika bagi rapor tidak spesifiknya hanya juara 1, 2, sampai 10, akan tetapi bisa lebih baik jika satu kelas itu kita bisa beri penghargaan. Mungkin murid terapi atau mungkin murid terbaik, murid yang saling suka menolong, seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi kita sebagai guru juga harus konsisten. Kalau kita memberi penghargaan, misalkan dia mau piket setiap hari, nah setiap hari kita berikan penghargaan, bisa dengan kata-kata maupun hal lain yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian ini contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Ada sebuah kalimat, ya mungkin di sini kita belajar lagi dengan menyusun kalimat. Yang pertama ada pembuka, kita masukkan pembuka, kemudian nilai kebajikan, kemudian situasinya apa. Nih, kemarin saya perhatikan rasa empatiku besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, jadi di sini mungkin kita lebih banyak belajar lagi dengan mengolah kata-kata terhadap anak didik kita. Mungkin memang sulit karena mungkin mereka di rumahnya sudah terbiasa dengan kata-kata yang lebih kasar. Jadi kita berharap di sini dengan kita menggunakan kata-kata yang lebih lembut, mereka bisa kita didik dengan baik. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi mungkin siswa jika kita berikan kalimat-kalimat tersebut, dia akan merasa kalau dirinya itu berharga dan bisa saling menghargai temannya. Dan jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada anak didik kita agar mereka merasa dihargai. Contohnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi mungkin kita sangat perlu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik terhadap anak didik kita. Ya, jadi dengan adanya saya mengikuti program kegiatan ini, saya berharap bukan hanya saya dan Pak Udin, guru-guru lain juga bisa mengikuti agar kita sama-sama bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik agar sekolah kita lebih baik. Ya, ini selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Sebelum masuk, saya mau nanya, hukuman dan konsekuensi sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Bedanya apa, Bu Liska? Kalau hukuman Coba Bu Liska pakai gitu. dan pesan kamu ini kamu dihukum selama 1 minggu, itu jatuh hukuman. Kalau konsekuensi terjadi kesepakatan. Nah, apabila kamu melanggar hukuman, kira-kira apa nanti? Kira-kira apa apabila kamu melakukan kesalahan? Kira-kira apa
hukuman yang mau kamu jalani. Nah, jadi hukuman itu mengelilingi lapangan hukuman 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 tugas konsekuensi dia mengganti barang yang dari rusak dengan konsekuensi. membersihkan depan air Indonesia ayasan konsekuensi iya Terima kasih Bu Uni. Ya, sekarang kita lihat ya, mencatat 100 kali. menurut saya itu kalau hukuman itu kita secara langsung memberikan hukuman pada tersebut. Misalnya dia katakanlah dia buat gaduh di kelas, lalu kita menghakiminya secara langsung. Kamu buat kesalahan dan kesalahan kamu ini kamu dihukum tiket selama 1 minggu. Itu jatuh hukuman. Kalau konsekuensi terjadi kesepakatan. Nah, apabila kamu melanggar hukuman, kira-kira apa nanti? Kira-kira apa? Apabila kamu melakukan kesalahan, kira-kira apa hukuman yang mau kamu jalani? Nah, jadi ada kesepakatan di situ. Dan ada benar melakukannya, maka dia harus menjalani hukuman tersebut. Selesai. Terima kasih Bu Lisa. Apa ada yang mau berpendapat lain tentang hukuman dan konsekuensi? Ya, sudah cukup. Ya, jadi tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu kalau hukuman bersifat satu arah, ya kan? Tidak tahu kesalahannya, tidak ada kesalahannya, tidak ada kesepakatan tiba-tiba kita menghukum. Kalau kadang tuh anak-anak tuh misalkan contoh nih, ada biasanya anak siswa di dalam kelas dia menggunakan topi saat belajar, ya kan? Buka topinya, kita bilang itu kan, emangnya kenapa Bu? Kan tidak lalu pelajaran. Memang sebenarnya tidak mengganggu pelajaran, kan biasanya ada hukuman. Kalau kamu tidak dengarkan ibu hukum jemur di lapangan, misalkan contoh seperti itu kan, yaitu yang maksudnya hukuman. Tidak tahu perkaranya, belum buat keyakinan atau kesepakatan kelas, tiba-tiba kita menghukum. Dan anak murid itu kadang berpikir, memangnya ngapa sih kalau sekolah itu pakai sepatu putih, gitu kan? Memangnya kenapa sih kalau dalam kelas nggak pakai topi? Karena kadang tuh anak-anak mungkin perlu edukasi dari awal, termasuk tuh kesepakatan kelas itu apa dan manfaatnya apa kalau kita itu pakai sepatu putih sendiri di kelas. Yang penting kan kita belajar Bu, biasanya ada seperti itu kan. Ya kadang mungkin kita harus terapkan nilai-nilai kebajikan yang tadi yang di awal sudah kita pelajari, itu kita sampaikan ke anak kita bahwa kalau kita budayakan sikap saling menghormati, toleransi dan keberagaman itu harus kita satukan dengan menggunakan seragam yang sama. Dan kalau konsekuensi ialah hasil akibat dari sesuatu. Jadi setiap kali kita memutuskan untuk melakukan sesuatu pasti ada akibat yang muncul dari keputusan tersebut. Jadi kadang konsekuensi itu terjadi jika kita sudah sepakat terlebih dahulu, sudah membantu kesepakatan bersama apa yang terjadi kalau kita melanggar seperti itu. Ya, nih ada tindakan guru. Jadi udah dijelaskan, udah disampaikan juga dengan Bu Liska. Hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku
kalimat, saya tidak akan terlambat lagi dan karena terlambat sekolah. Jadi sudah selesai Bapak Ibu mengisinya? Ya sudah. Sekarang yang pertama nih, tuh guru tugasnya apa? Siapa yang mau bersedia maju nih? Mengatakan jawabannya. Jadi Pak Moses sudah. Audit boleh audit. Ya. Ya, tugas guru. Baik, rekan-rekan semua, untuk guru tugasnya yang pertama mengajar, mendidik, mengatur ruang kelas, memberi tugas. Kalau murid tugasnya, terima kasih. Ya, terima kasih dengan jawaban Kokin. Tadi guru tugasnya mengatur kelas, mendidik, itu tugas pokok sebagai guru. Selanjutnya murid tugasnya siapa yang mau maju nih? Tugasnya murid apa? Bu Sela boleh maju depan untuk memberi sedikit penjelasan. Tugas murid bertugas apa? Ini seolah-olah Bu Sela menjadi murid ini. Kalau Bu Sela jadi muridnya, Bu Sela ini apa? Tugas pertama murid yaitu belajar, mencoba, terus mendengarkan, memeriksa tugas kembali, menghasilkan yang terbaik dari diri, dan bertanya jika tidak paham. Terima kasih Bu Sela. Itu kalau Bu Sela menjadi guru, dia akan mengecek kembali pekerjaannya. Selanjutnya guru tugasnya bukan. Jadi kalau guru itu tidak boleh apa? Siapa yang mau bersedia maju? Ya Budian nih, belum lagi nih ya Budian. Kalian Budian, murid juga tugasnya bukan apa? Ya, dua sekalian. Ini saya jawab, guru tugasnya bukan yang pertama menyakiti atau disakiti. Yang kedua, memaksa murid untuk belajar. Yang ketiga, merapikan barang-barang murid dan menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis siswa. Kalau murid tugasnya bukan sama menyakiti dan disakiti, mengeluh, kemudian merusak barang orang lain atau milik sendiri, melakukan tugas guru dan memutuskan untuk tidak berteman dengan orang lain. Ya, terima kasih jawaban Bapak Ibu yang sangat jelas sekali ya. Jadi tugas guru itu mengajar, mendidik, memberi nilai, mengatur kelas yang biasa sehari-hari kita lakukan. Dan tugas guru bukan untuk menyakiti siswa, bukan untuk memaksa anak-anak didik kita untuk belajar. Jadi lalu bukan untuk merapikan barang-barang murid. Jadi kalau barang-barang murid berantakan bukan tugas kita, biarkan mereka dapat tanggung jawab sendiri. Kemudian menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Jadi juga bukan tugas guru menyiapkan barang-barang. Kemudian nih, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, jadi setiap manusia
memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, setiap manusia pasti ingin untuk disayangi dan diterima. Kemudian setiap manusia akan ingin untuk memiliki rasa kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan melakukan bertahan hidup. Nih pernyataan romantiknya. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswanya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jadi contohnya ini di kelas 2 ada murid yang suka makan bekal temannya. Nah, bagaimana sikap dan menyikapi permasalahan tersebut dengan melihat 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi, bahwa setiap manusia itu kan memiliki rasa untuk bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan rasa kasih sayang. Dengan masalah ini di kelas 2 ada anak yang suka makan bekal temannya. Ya, siapa di kelasnya ada anak murid yang seperti ini nih, suka mengambil makan temannya. Ya, ini contohnya ini di kelas 2. Di kelas 2 ada tidak? Ya. Dalam pendekatan disiplin positif, Bu Ambar harus memahami kebutuhan apa yang mendorong tindakan Doni meminta bekal makan siang teman-temannya. Jadi kita sebagai seorang guru juga Nah, jadi dalam kasus ini dengan 5 kebutuhan dasar manusia, bagaimana peran kita sebagai guru menyikapi hal tersebut? Nah, bahwa kan setiap siswa pasti memiliki rasa untuk disayangi, penguasaan, kebebasan dengan kebutuhan dasar tadi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bahwa jika Doni merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Jadi mungkin kita lihat sisi kebertahanan hidup si Doni. Mungkin dia lapar, tidak memiliki uang jajan, jadi dia terpaksa untuk mengambil bekal temannya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Doni mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya, yang mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin si Doni itu kalau dikasih bekal sama temannya, dia memaksa lalu dikasih, dia ada merasa, oh teman saya berarti sayang terhadap saya karena mau memberikan bekalnya tersebut. Kemudian penguasaan. Mungkin si Doni merasa hebat kalau dia berhasil mengambil bekal temannya. Jadi dia merasa berhasil dan memiliki rasa penguasaan. Dia dapat menguasai teman-temannya. Nih, selanjutnya ini saya akan melihatkan sedikit contoh. Nih, di sini ada sebuah cerita bahwa Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Contohnya nih, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Dia tuh ngadu ke ibunya. Padahal si anak ini
dia menginginkan kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, yaitu kesenangan. Bahwa mungkin kalau dia sambil nyanyi di kelasnya itu dia merasa senang dan mungkin bisa lebih berkonsentrasi terhadap pelajaran. Karena setiap siswa itu kan berbeda-beda, ya kan? Jadi mungkin kalau dia sering tersiul, itu kita tidak bisa langsung marah atau membentak siswa tersebut. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Biasanya kan kalau anak-anak itu, Bu, ini pakai jepit rambut baru. Kadang kalau gurunya tidak ada respon atau iya, pas cuma jepit rambut pun bilang ke kita. Biasanya kan seperti itu kan. Mungkin tapi siswa itu memiliki ingin untuk dicintai dan disayangi terhadap gurunya. Jadi hal sepele yang bagi kita mungkin besar bagi mereka. Kemudian nih, aku sebel gambarku tidak rapi, malahan ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, jadi mungkin kalau kita jadi sebagai guru, nih contoh nih gambar tidak rapi, jangan dicontoh ya, seperti itu. Tapi kita tidak memikirkan perasaan anak yang gambarnya tidak rapi, malah kita jadikan contoh. Mungkin dia merasa tertekan. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Berarti setiap siswa itu sebenarnya memiliki rasa kebebasan sendiri kan. Kalau dia mungkin belajarnya itu saja bosan dan tidak materi yang kita sampaikan juga tidak masuk dengan mereka. Selanjutnya nih, itu tadi masalah si Dinda cerita kepada ibunya. Untuk cerita selanjutnya yang ini situasinya Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dimas? Contoh yang pertama, menyetir mobil itu seru, berarti kebutuhan dasarnya ia ingin memiliki rasa kesenangan. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, berarti dia menginginkan kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, aku merasa bangga dan keren. Nah, ini termasuk kebutuhan dasar penguasaan. Dan yang terakhir, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Yaitu kebebasan. Dia merasa bebas dan ingin bisa menyalurkan kesenangannya tersebut. Ya, ini sekarang materi 5 posisi kontrol. Masih semangat kan Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Atau kita mau ice breaking dulu nih. Siapa yang punya ice breaking seru mungkin? Biasanya Bu Dian punya ice breaking yang seru. Ya, gimana boleh? Ya, yang kalau masih semangat berarti tidak perlu SBK-nya, karena tidak pakai SBK juga masih semangat nih guru-gurunya nih. Ya, lanjut ya. Lanjut. Sekarang 5 posisi kontrol. Ya, ini 5 posisi kontrol yang perlu ada kita tanamkan di dalam diri kita. Kita itu berada di posisi penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya nih, kalau Bapak Ibu merasa diri kita itu yang ada di kita itu posisi kontrol yang mana? Kita biasanya sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau Bu tadi apa Bu nih? Teman, menganggap bahwa siswanya itu teman. Kalau Bu Sela, posisi kontrol apa yang Bu Sela rasakan ada di dalam diri Bu Sela? Ya, Bu Sela.
manajer, berarti dia bisa menguasai semua posisi kontrol yang ada di sini. Bisa penghukum mungkin, pembuat bersalah, tapi dia tetap menjadi manajer, mungkin yang bijak, tapi ya manajer yang bijak. Ya, jadi kita akan lihat mengenai 5 posisi kontrol. Nih, ada 5 posisi kontrol nih. Guru berbuat, guru berkata, hasil kegiatan dengan dunia berkualitas, murid berkata, lalu dampaknya. Nih, kalau berhukum nih, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyitir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nih. Biasa kita gitu kan, kalau anak murid kita nih. Hasilnya apa? Siswa hanya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, bukan kita, gitu kan? Kalau kita posisikan sebagai penghukum. Lalu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mungkin anak murid memandang kita itu hanya sebagai guru yang pemarah, ya. Dampaknya mengulangi kesalahan. Sekarang kita coba lihat saja, berpikir sejenak. Selama ini yang sudah kita lakukan kan, saya sendiri mungkin seperti ini, dan dampaknya itu malahan siswa mengulangi kesalahannya lagi, tidak ada efek atau jera apa yang sudah kita berikan hukuman terhadap mereka. Kalau ini membuat orang merasa bersalah, kalau kita rasanya ingin membuat siswa kita merasa bersalah itu dengan kalimat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu belajar, ibu kecewa dengan kamu, nilainya rendah. Mungkin itu mereka mungkin lebih sedikit berpikir, oh iya kasihan ibu udah capek-capek ngajar tapi kita malah main-main. Mungkin kalau kita menggunakan kata-kata yang lebih tadi, menggunakan kalimat-kalimat nilai-nilai kebijakan, mungkin mereka lebih tersentuh hatinya. Kemudian kalau kita di posisi teman, nih posisi teman nih, contoh, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, tidak ingat ibu pernah bantu. Cuman hasilnya mereka akan ketergantungan. Kalau kita tidak suruh, mereka tidak bekerja. Nih, kalau kita sebagai teman, apa-apa harus kita suruh, mereka tidak memiliki inisiatif. Tapi dampak bagi murid itu dia tidak mandiri. Kemudian kalau posisi kita sebagai pemantau nih, menghitung dan mengukur, kita selalu memantau siswa saja. Misalkan siswa itu salah, kita tanya peraturan kelas kita apa, keyakinan kelas kita apa. Biarkan mereka siswanya berpikir apa yang dilakukan mereka itu benar atau salah. Sebagai pemantau, kita hanya menyesuaikan diri. Hasilnya mereka akan menyesuaikan diri, tapi bila diawasi. Nah nih, dan kalau bisa semua guru itu memiliki atau berada di posisi sebagai manajer. Kalau dia manajer, dia hanya mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini. Misalkan di kelas itu, jadi memang kita harus wajib membentuk keyakinan kelas. Jadi apabila siswa kita membuat kesalahan, kita langsung kembali lagi ke keyakinan yang sudah kita buat di kelas atau di sekolah kita. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi contohnya, apabila siswa itu ada berbuat salah, kita suruh siswanya itu berpikir sendiri, apakah yang dilakukan kalian itu benar gitu. Dan saya ingat sekali dengan kegiatan ini, dulu tuh Pak Udin pernah bilang, sebelum saya ikut kegiatan ini saya temperamen kan, tapi setelah ikut CGP ini mungkin pada saat materi ini Pak Udin bisa memposisikan dirinya sebagai manajer, ya Pak ya. Jadi apabila siswanya bermasalah, memang mungkin berat kalau kita tidak mengontak siswa karena memang itu sudah ada di dalam pribadi kita sendiri. Tapi bolehlah mulai dari sekarang kita melakukan pembiasaan baik dengan menggunakan kata-kata yang baik. Mungkin tidak didengar siswa kalau kita mungkin sepertinya lemah, tidak ngomong kasar, tidak didengar siswa seperti itu kan. Tapi mungkin kita berharap kalau niat dan tujuan kita baik, insya Allah akan anak-anak didik kita akan dibukakan hatinya untuk mendengarkan apa yang kita perintahkan. Jadi
kalau kita di posisi manajer, kita menyikapi suatu masalah atau kejadian itu bisa kita mendapatkan hasil mereka itu menjadi pribadi yang kuat, positif, kemudian tahu bagaimana cara memperbaikinya untuk kedepannya. Jadi nih pernyataan. Saya kecewa sekali denganmu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kalau kalimatnya kecewa sekali denganmu, berarti kita berada di posisi membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Biasanya kalau kita kadang hilaf ke siswa itu terkadang kita melakukan masuk ke dalam posisi kontrol penghukum, ya kan? Kamu ini tidak pernah benar, tidak pernah masuk, tidak pernah dapat tinggi, tidak pernah apa, semuanya yang dilakukan itu sebagai posisi penghukum. Jadi alangkah baiknya kita bisa ke dalam posisi manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah ini kalau kita di posisi sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi sebagai manajer. Kita tidak capek-capek untuk menghukum mereka, tapi suruh mereka untuk berbuat lebih baik lagi dan berpikir bagaimana untuk cara mereka memperbaiki dirinya sendiri. Oke. Sekarang kita sudah masuk di materi akhir. Materi akhir nih ya. Sebenarnya kalau bilang materi akhir lebih bersemangat karena ya ini ya, selanjutnya restitusi menanamkan disiplin positif pada murid. Ya jadi kita semua tujuannya mengajar itu pasti menginginkan murid-murid kita itu mempunyai jiwa yang positif, memiliki rasa disiplin positif. Restitusi belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan atau memperbaiki hukuman. Lalu tawaran bukan paksaan, menuntut dan introspeksi. Jadi kita mungkin mendapatkan siswa yang bermasalah, kita lihat lagi, bukan untuk kita tebus kesalahan mereka, tapi kita harus lebih memperbaiki hubungan mereka dengan mendorong murid tersebut, bukan hanya paksaan. Ini tahap-tahap untuk kita menyelesaikan masalah kepada anak didik kita. Yang pertama itu ada, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Selanjutnya tahap 2, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya telah berbicara terlalu cepat, saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Paham? Saya berbeda dengan pemahamanmu. Tahap 3, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Bicara lebih lambat, bicara lebih tenang dan jelas tentang keinginan mereka, menyampaikan pemahaman saya padamu. Jadi ini adalah tahapan jika kita menyikapi suatu masalah yang bisa kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Lalu kita harus fokus pada suatu solusi, bukan malah kita melihat masalahnya, kita harus fokus pada suatu solusi. Pertama yang tadi sama seperti tadi ya Bapak Ibu, mengevaluasi diri, memahami dampak, memperbaiki hubungan. Dengan memperbaiki hubungan, murid melakukan tindakan untuk memperbaiki hubungan dan mengembalikan rasa aman tersebut. Ada segitiga yang namanya segitiga restitusi. Jadi apabila dengan menyikapi suatu masalah yang ada dalam anak-anak kita
kita bisa menggunakan dengan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi contohnya ini misalkan ada suatu anak yang sedang makan di kelas pada saat jam pembelajaran. Kita tidak langsung memarahinya, tapi kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Dengan yang pertama kita stabilkan identitasnya. Contohnya, iya ibu tahu memang semua manusia itu perlu makan, akan tetapi tidak di jam pelajaran. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan tersebut kalau makan di saat jam pembelajaran itu tidak benar, dan kita kembalikan ke keyakinan kelas kita tadi yang sudah kita buat, bahwa harus kita menjaga keamanan dan ketenangan di dalam kelas. Jadi segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk kesimpulan materi hari ini yaitu mengenai budaya positif, nilai-nilai dalam nilai kebajikan yang sudah kita pelajari, saya harapkan dapat Bapak Ibu terapkan ke dalam anak-anak didik kita, dan kita bisa membuat keyakinan-keyakinan dan kebiasaan baik di sekolah yang lebih berpihak pada murid, dengan kita memposisikan posisi kita sebagai manajer dengan melihat 5 kebutuhan dasar manusia, dengan memasukkan keyakinan-keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebelum menutup materi hari ini, saya ingin refleksi dulu apa yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini. Siapa yang mau memberikan refleksi hari ini? Mungkin Bu Meni, Pak Moses saja, Bu Moses. Ya, refleksi apa perasaan Pak Moses hari ini mengikuti materi yang saya sampaikan. Lalu apa saja yang dapat Pak Moses ingat pada materi hari ini? Ya. Baik, terima kasih. Jadi beberapa refleksi yang saya dapatkan hari ini, tentu materi yang Bu Susi sampaikan itu sudah baik. Memang beberapa hal yang mungkin menjadi kendala kita untuk melakukan hal tersebut adalah kurangnya pemahaman. Tapi dengan apa yang telah diberikan oleh Bu Susi tadi, jadi beberapa hal yang mungkin salah dalam kegiatan kita sehari-hari dalam mengajar itu bisa kita ubah. Setelah ini mungkin dengan sedikit mengubah gaya kita yang mungkin sering menghukum atau apa, dengan melaksanakan tadi keyakinan atau konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat. Jadi banyak hal yang dipelajari hari ini, mudah-mudahan dapat kami laksanakan lebih Kan? itu sudah baik. Memang beberapa hal yang mungkin menjadi kendala kita untuk melakukan hal tersebut adalah kurangnya pemahaman. Tapi dengan apa yang telah diberikan oleh Bu Suci tadi, jadi beberapa hal yang mungkin salah dalam kegiatan kita sehari-hari dalam mengajar itu bisa kita ubah. Setelah ini mungkin dengan sedikit mengubah gaya kita yang mungkin sering menghukum atau apa, dengan melaksanakan tadi keyakinan atau konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat. Jadi banyak hal yang dipelajari hari ini, mudah-mudahan dapat kami laksanakan lebih baik. Terima kasih. Satu lagi mungkin ya, untuk lebih memberi penguatan, boleh Pak Udin untuk memberikan refleksinya hari ini. Ini ada tadi
Baik, Bapak Ibu rekan semuanya, untuk refleksi pada siang ini berdasarkan informasi yang didapat dari pemaparan Bu Suci, yang pertama kami akan mencoba untuk merubah kegiatan sudah dilakukan di kelas yang tidak baik menurut guru. Yang kedua, akan mengingatkan kembali para siswa untuk membuat aturan sesuai pengetahuan yang mereka miliki. Selanjutnya, guru juga diminta untuk merefleksikan diri tentang apa yang sudah dilakukan yang tidak baik, dan tidak salah juga guru itu meminta maaf pada siswa, tapi dengan kondisi situasi yang sudah terkendali, bukan dalam kondisi sedang kacau. Contohnya ketika pagi tadi melakukan kesalahan, barangkali membentak, di suatu saat ketika suasana sudah kondusif, guru boleh dan bisa meminta maaf kepada mereka. Barangkali itu refleksinya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Din, sudah tepuk tangannya. Ya, baik.